Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah praktikum sistem operasi. Hari ini kita akan membahas mengenai perintah dasar dari sistem operasi Linux. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan perintah-perintah dasar untuk informasi user, mengenal format instruksi pada sistem operasi Linux, menggunakan perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux, dan menggunakan utilitas dasar pada sistem operasi Linux. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jalankan dulu virtual mesinnya, atau kalau misalkan kalian sudah melakukan instalasi OS pendamping selain Windows, maka kalian silahkan jalankan Linux-nya. Linux yang digunakan untuk praktikumnya adalah menggunakan Ubuntu. Jadi langkah pertama adalah kita login sebagai user, kemudian kita jalankan konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Pertama dengan cara mengklik tombol search seperti ini. Terus kemudian kita jalankan terminal. Kalau misalkan di sini belum ada, kalian cukup ketikkan saja di sini terminal. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih. Nah, nanti di sini kalian akan terlihat layar hitam. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk melihat identitas diri, nomor ID maupun grup ID. Jadi kita masukkan di sini adalah ID. Nah, terlihat di sini ID-nya adalah user ID-nya adalah ini ya, 1000TH, terus grup ID-nya seperti itu. Terus kemudian kita mau lihat nih tanggal yang saat ini. Tanggal saat ini kita bisa lihat langsung di ketikan date. Nah, hasilnya adalah 25 Agustus hari Rabu. Jamnya jam seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau lihat kalender, berarti kita tinggal mengetikkan kal, terus bulannya, terus kemudian tahun 2021. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi akan terlihat kalau tanggal 25 Agustus adalah hari Rabu. Kemudian untuk melihat secara keseluruhan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, kalian bisa mengetikkan dengan kal min y. Nah, di sini akan terlihat kalender mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Nah, percobaan yang selanjutnya adalah kita mau lihat identitas dari mesin yang kita gunakan. Jadi kita langsung ketikkan saja di sini hostname. Nah, hostname-nya karena saya menggunakan virtual machine, jadi hostname-nya adalah virtual machine. Terus kemudian uname. Nah, username-nya adalah Linux. Kemudian uname min a. Nah, ini Linux yang dijalankan di virtual machine seperti itu ya. Terus kemudian kita akan melihat siapa saja nih yang sedang aktif. Jadi kalau misalkan terhubung dengan jaringan, kita bisa melihat who. Diketikkan saja di sini ya. Who. Nah, who-nya adalah TH. Nah, terus kemudian bisa dicoba lagi who am I. Who am I. Nah, UMI-nya adalah TH. Terus kemudian kalau ketika mau mengganti informasi dari user ya, kita bisa mengetikkan di sini dengan menggunakan chfn. Terus kemudian usernya adalah TH tadi. Nah, masukkan password yang Anda masukkan ketika melakukan proses instalasi seperti itu ya. Kemudian ditekan enter. Nah, kemudian
ada identitas yang harus dimasukkan, misalnya room numbernya 70, misalkan saya mau ganti jadi 37. Ini alamat rumah ya. Terus kemudian alamat nomor telepon kantornya, misalkan saya tambahkan 021 765 6971. Ini adalah nomor telepon dari PN. Kemudian kita masukkan identitas dirinya, misalkan kita ganti nomornya jadi 078 sekian 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 gitu ya. Kemudian di enter. Nah, ketika sudah dilakukan ini perubahan informasi, nanti informasinya akan terupdate dan data yang lama akan tertiban istilahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak tahu ya perintahnya apa sih gitu ya yang digunakan di Linux, kita bisa pakai manual. Jadi manual itu semacam fitur help ya yang ada di Linux. Jadi kita bisa lihat man. Coba kita coba man. Jadi kita mau tahu man itu apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat man adalah suatu interface to the online reference manual. Jadi man itu berfungsi sebagai help di sistem operasi Linux. Kemudian kita keluar dengan menggunakan key. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ada man ls. Nah, kita mau tahu nih ls ini fungsinya apa sih. Nah, ls itu adalah list directory content, jadi berisi mengenai daftar-daftar directory yang ada di sistem operasi Linux yang sudah diinstal ini. Biasanya kan kalau kalian di Windows itu kalian menggunakan Windows Explorer ya, seperti itu. Kemudian kita coba lagi yang lain ya. Kemudian ini kan sudah terlalu panjang nih ya. Kita mau hapus. Nah, hapusnya dengan cara memasukkan perintah clear seperti itu. Nah, ketika kita mau mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari, berarti kita pakai perintahnya adalah apropos date. Berarti akan tampil nih seluruh kata kunci yang berhubungan dengan date seperti itu. Misalkan yang lain apropos telnet, misalkan kita mau buat telnet seperti itu ya. Apropos salah apropos telnet misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan kita mencari perintah yang sama persis dengan yang mau kita cari, misalkan kita bisa pakai what is spasi date. Date adalah print or set the system date and time, jadi menunjukkan waktu atau tanggal yang ada di sistem. Terus kemudian kita lakukan yang selanjutnya adalah untuk tugasnya ya. Ada tugas yang kalian harus kerjakan, tapi saya tambah dulu deh materinya satu lagi. Jadi materinya satu lagi adalah melakukan manipulasi berkas atau file dan directory. Ini yang dasar dulu ya. Dasarnya adalah menampilkan directory aktif yang ada di sistem operasi Linux. Ini kita clear dulu. Terus kemudian ls. Nah, ini adalah menampilkan directory aktif yang ada di Linux seperti itu ya. Ini bedanya ada biru dengan ada warnanya putih seperti itu. Jadi kalau biru itu direktorinya, nah kalau yang putih itu dia tidak punya directory seperti itu. Kemudian kita jadi kalau yang biru ini adalah desktop directory, yang putih adalah file seperti itu ya.
melihat semua file lengkap, berarti ls min l seperti itu. Nah, kita lihat di sini kan, kalau yang biru ini ada D-nya, berarti menandakan kalau dia itu adalah directory. Nah, kalau RWXR ini adalah read, write, execute seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan ukurannya ya, ukuran dari file tersebut. Kemudian menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi, berarti kita pakai ls kasih min a. Nah, semua file atau directory yang tersembunyi ini akan ditampilkan. Terus kemudian ada juga menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting, berarti ls masih min f seperti itu. Ada juga menampilkan isi dari suatu directory. Misalkan kita mau tahu nih directory user itu seperti apa sih gitu, berarti kita cari aja langsung ls pasti /usr seperti itu. Jadi ini adalah directory yang ada di USR. Kemudian ini adalah untuk mencari directory yang ada di root. Jadi kalau di root itu adalah pemegang kunci utama lah istilahnya. Jadi dia user utama. Jadi kita bisa pakai ls pasti / seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda slash itu untuk directory, tanda asterisk itu untuk file yang bersifat Excel table, tanda add adalah untuk file symbolic link, tanda sama dengan itu adalah untuk socket, tanda persen adalah untuk without, dan tanda pagar adalah untuk FIFO atau first in first out. Nanti kita tinggal mengetikkan ls masih min f / etc. Nah, di sini kita akan melihat file-file atau directory seperti ini. Kayak misalkan tandanya di sini garis miring, ini adalah suatu, menandakan adalah suatu directory. Terus kemudian ada yang asterik di sini. Asterik itu adalah file yang bersifat executable atau bisa file yang eksekusi. Terus kemudian di sini ada yang bertanda, ada lagi nggak ya? Add nih ya. Add itu adalah untuk file symbolic link gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kita akan menampilkan file atau directory secara lengkap, entry dan nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Itu kita pakai ls min l spasi / etc. Nah, kita lihat di sini secara lengkap ya. Tuh, berarti ini yang punya adalah root, kemudian tanggal dibuatnya dan tanggal eksekusinya gitu. Jadi bisa terlihat di sini secara lengkap, mulai dari nama file, kemudian ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik grup, dan mode atau atributnya. Nah, yang terakhir nih, kita akan menampilkan semua file dan isi directory. Bisa kita pakai ls pasti min add garis miring usr. Sebentar, ls min add spasi / usr, kurang spasinya tadi ya. Nah, ini akan dia jalannya cepat ya, maksudnya banyak proses yang ditampilkan sehingga akan menyebabkan proses ini berjalan agak lama, karena dia akan menampilkan semua file dan isi directory. Nah, apabila kita ingin berhentikan, kita bisa pakai Ctrl C.
Itu jadi ini adalah tampilannya tadi. Sekian untuk materi hari ini. Kita akan berdiskusi di kelas online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.